Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita mau belajar mengenai pengenalan ilmu ekonomi dalam literasi keuangan. Nah, sebelumnya masuk apa sih itu ekonomi? Ekonomi itu merupakan konsep yang apa ya? Saya lupa. Konsep yang diaplikasikan itu bukan cuma ke individu ya. Ini dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke individu ataupun kelompok perilaku manusia nih. Jadi secara mudahnya menurut aku ekonomi itu merupakan ilmu seni dalam memilih. Kalau ekonomi itu merupakan seni dalam memilih. Jadi apapun pilihan yang kita pilih itu bakal mendapat satu akibat tersendiri dan otomatis kita harus mengambil pilihan dan mengorbankan pilihan lainnya. Jadi untuk selanjutnya, nah ini apa itu secara umum ya, apa itu yang membedakan kebutuhan dan keinginan. Untuk ekonomi sendiri kan itu kebutuhan manusia kan itu ada dua. Yang pertama yaitu kebutuhan yang dibutuhkan needs dan keinginan wants yang diinginkan. Kalau kebutuhan sendiri kayak kan ada tiga yang kita ketahui, tersier, sekunder, sama satu lagi apa? Primer, kebutuhan primer, tersier, sekunder. Kebutuhan yang pasti kan rumah ya, kebutuhan primer. Terus yang kedua itu, ini contohnya barang dan jasa yang penting untuk kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu kan kebutuhan primer. Kemudian yang keinginan. Keinginan itu dari kita sendiri, pengennya punya barang mewah atau hiburan maupun ini jam tangan ataupun mobil sport. Jadi kembali lagi ke awal, ekonomi itu apa? Ekonomi itu seni dalam memilih. Kita mau memilih yang pertama ini kebutuhan atau keinginan. Nah ini untuk keinginan kan sudah lebih jauh kan yang benar-benar kita inginkan. Termasuk mobil sport maupun jam tangan mahal kayak Rolex dan lain-lain. Itu kita nggak bisa tuh ambil keduanya. Antar keduanya ini pasti nanti mengakibatkan harga yang sangat mahal. Jadi kita harus pilih salah satu. Ketika kita pilih salah satu, otomatis kita mengorbankan pilihan yang lainnya. Pasti kamu udah tahu sendiri lah ya, soalnya ini kan aku juga masih belajar. Nah, pilihan yang di ini tadi, pilihan yang dipilih sebelumnya mengenai jam tangan mahal dan mobil sport itu akan mempengaruhi kelangkaan dan permintaan. Ini apabila contoh ada 5 mobil, 5 mobil, 5 mobil, mobil mewah. Terus yang pengen mobil itu 10 orang. Berarti otomatis kan itu sudah kurang kan. Nih, sudah melebihi kan. Jadi itu yang menyebabkan barang itu menjadi langka. Ya, kemudian setelah dari kelangkaan itu maka permintaannya akan tinggi karena orangnya ada 10. Gak mungkin juga kan semisal mobil mewah yang perlu untuk
satu buahnya itu dibuat selama 1 tahun. 1 tahun itu kan nggak mungkin, susah. Jadi itu yang menyebabkan kelangkaan karena banyaknya permintaan dari barang yang diinginkan. Ini kan mobil itu sesuatu barang yang diinginkan. Maka dari itu kita sendiri itu harus benar-benar memilah apa yang benar-benar dibutuhkan dan apa yang benar-benar diinginkan. Untuk selanjutnya, kan tadi sini udah yang pertama ini kelangkaan sumber daya yang terbatas. Kita kan manusia sumber dayanya apa? Kebutuhannya kita kan sebagai manusia itu terbatas. Yang enggak terbatas itu keinginan kita. Ketika kita sudah memiliki banyak uang, maka keinginan kita semakin banyak lagi yang menyebabkan kebutuhan kita ya itu tok. Kebutuhan kita kan rumah, sandang, pangan. Kalau semakin kita banyak uang, otomatis keinginan kita yang naik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi harapannya kan keluaran dari pertemuan kali ini kita bisa menjadi lebih tahu apa barang yang benar-benar dibutuhkan sehingga kita tidak memikirkan keinginan yang terlalu tidak perlu. Kemudian ada sumber daya waktu dan pentingnya pilihan. Nah, kita punya beberapa pilihan ya. Contohnya kayak tadi, misal kita ingin mobil, dan ada juga ada juga jam, ada juga jam, jam tangan, jam tangan mewah. Ini kita harus melakukan pilihan. Kalau kita nggak mampu, kita nggak punya uang, otomatis jangan royal. Kita harus memilih untuk ya udah nggak usah punya keduanya itu nggak apa-apa, nggak usah punya keduanya. Kita harus punya pilihan seperti itu, nggak usah punya keduanya. Apabila kita punya uang, baru kita bisa memilih antara jam sama mobil. Ketika kita memilih, otomatis di situ ada yang namanya yang satu harus di apa namanya yang satu harus dipilih dan satu lagi harus dibuang. Itu pentingnya ilmu ekonomi yang artinya itu seni untuk memilih yang baik. Ketika mobil ini baik untuk kita jalan-jalan atau yang lain-lain, untuk kita kerja lah, contohnya untuk kita kerja, mobil untuk kita kerja atau biar punya cewek atau gimana, otomatis kita harus memilih yang terbaik nih. Kalau misal kita butuh jam nggak butuh-butuh banget, ya udah kita nggak usah beli jam, kita belinya mobil karena kita perlu yang untuk digunakan sehari-hari itu mobil. Kemudian ini sumber daya waktu. Ketika kita banyak uang, otomatis kita ingin satu tujuan itu untuk mendapatkan uang, satu target kita untuk mendapatkan uang, otomatis kita harus me- merelakan waktu muda kita itu untuk bekerja, untuk belajar, untuk kuliah. Nah, gunanya apa itu semua? Untuk memperoleh skill gunanya apa? Itu untuk bisa dapat kita mengelola sumber daya kita dengan baik gitu. Kemudian itu pilihan, itu tindakan yang kita lakukan. Jadi tindakan kecil yang kita lakukan. Ini kan kayak gini, tindakan kecil yang kita lakukan. Ini target nih. Target. Weh, hilang. Ini di sini ada target. Target.
Kayak itu target. Nah, untuk kita mencapai target itu, maka kita harus pelan-pelan dari sini. Dari belajar, 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 tingkatkan skill, skill. Pilihan kita itu menentukan nantinya kita mau jadi apa. Ketika kita nggak belajar, nggak tingkatkan skill, only kerja, hanya kerja terus, itu ya itu nggak apa-apa, pilihan kamu juga. Cuma nanti ketika kita nggak punya, ya nggak ada yang kita korbankan, otomatis kalau kita belajar, kita kita tingkatkan skill, otomatis kan kita mengorbankan waktu, sebagian waktu kita untuk belajar dan tingkatin skill. Maka nanti pasti kita diberikan target yang baik. Ini kita nanti diberikan target yang baik, menjadi dapat uang, dapat dapat target. Misal mau dapat uang 1 M pertama, otomatis yang kita lakukan ya ini, dari bawah, dari bawah 1 M pertama. Yang kita lakukan ya mengorbankan waktu kita, bukan hanya untuk malas-malasan atau tiduran. Kita harus mengorbankan, kan ekonomi itu milih ya, seni untuk memilih. Kamu mau milih santai-santai dari sekarang, atau mau milih capek-capek tapi nanti pasti untuk target yang pasti nih, target yang pasti kamu simpan gitu. Ya itu pilihan kamu, mau males-malesan atau mau mulai bergerak action, terserah, itu balik lagi. Nah, ini waktu sebagai sumber daya. Banyak orang juga kan, banyak orang kaya yang ingin rela membayar berapapun biar waktunya kembali. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Karena yang sebenarnya paling mahal itu waktu. Waktu itu nggak bisa kembali. Tapi uang, materi, dan lain-lain itu bisa dicari. Cuman waktu nggak akan pernah bisa kembali. Gunakan waktu kamu sebaik mungkin untuk mengasah diri kamu, perkembangan diri kamu sebaik-baiknya, untuk menjadi satu orang pribadi yang lebih baik. Syukur-syukur kita dapat bonus untuk menjadi seseorang yang dikaruniai banyak uang. Gunakan waktu sebaik mungkin. Soalnya orang-orang yang sudah kaya, yang sudah triliuner, atau bahkan orang yang mempunyai banyak uang, banyak sekali uang, itu ingin menukarkan uangnya seberapapun untuk waktu pas dulu kita muda. Mungkin sekarang kita nggak merasa, tapi nanti suatu saat kita pasti akan merasakannya, karena merasakan waktu itu benar-benar penting. Waktu sebagai sumber daya, waktu sangat berharga dan tidak dapat diulang. Mengatur waktu sama pentingnya dengan mengatur uang. Pinter-pinter kamu di sini dan mengatur pentingnya waktu. Nah, apabila kita, yang kedua, pengorbanan dalam pilihan. Memilih satu hal berarti mengorbankan hal lain, baik dalam keuangan maupun kehidupan sehari-hari. Ketika kamu lebih milih untuk tidur, untuk malas-malasan, scroll HP, main HP, nonton TV, dengan hal yang tidak perlu, itu kan pilihan kamu kan, pilihan kamu. Nanti suatu saat outputnya ya, ini ilmu ekonomi juga nih, outputnya ya nanti kamu ya bingung mau ngapain, nggak punya uang, bingung, ya kan? Ini outputnya kan.
kamu malas-malesan, outputnya otomatis ini. Nah, ini ilmu ekonomi juga nih. Ini input, input, input. Ini distribusinya, distribusi, prosesnya, ini proses yang sangat panjang, ini proses. Kemudian ini outputnya. Ini ilmu ekonomi juga nih. Sama kayak di elektro juga ada yang namanya processing. Ya, processingnya sama kayak gini. Inputnya kamu kayak gini, prosesnya panjang, outputnya begini. Apabila kamu inputnya itu mulai bergerak, tidak malas, rajin, kemudian mencoba mengorbankan waktu untuk sesuatu yang berharga, maka output kamu nanti akan jauh lebih baik. Ini dalam prosesnya kan prosesnya panjang. Kamu di sana nggak punya waktu buat orang lain, kamu hanya sibuk untuk diri sendiri, nggak punya waktu. Nanti otomatis outputnya akan berjaya. Nggak akan Tuhan nggak akan ngecewain kamu. Apapun yang kamu perbuat, maka itu yang bakal kamu dapetin nanti. Oke, ini salah satu bentuk ekonomi secara mudah. Input, distribusi, proses, kemudian output. Next. Kemudian sejarah sistem ekonomi barter. Ekonomi ke ekonomi feodal. Dulu kan sejarahnya itu pertama kan barter yang menggunakan barang dengan barang tertentu. Kemudian sistem ini berganti menjadi ekonomi feudalisme atau yang dikatakan bisa menjadi kapitalis, di mana ketika ekonomi feudal ini kurang tepat ya, bukan ekonomi ini feudal, ekonomi kapitalis. Ini kan kapitalis itu susah. Kapitalis itu kan pada saat itu ditentang, sorry, feodal itu kan, ekonomi feodal itu pas masa kerajaan. Ketika kerajaan itu sendiri, ini kan kerajaan, ini sistem barter sebelumnya, kemudian pada abad ke-5 sampai 15 masa kerajaan yang dipegang oleh raja sebagai penguasa tertinggi yang mengatur ekonomi. Kemudian sejarahnya lagi masuk ke konsep kapitalis dan marxisme. Kemudian di sini ketika pada masa kapitalis, ekonomi berbasis kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Pada ini cukup tidak adil karena ketika dia memiliki, ada yang mempunyai uang lebih besar, lebih banyak, dia yang punya kuasa atas orang-orang rendahan yang tidak memiliki materi yang sebesar mereka gitu. Jadi ini benar-benar konsep lu punya uang, lu punya kuasa gitu. Kemudian ditentang oleh konsep marxisme, merupakan ekonomi dengan kepemilikan bersama dan pengelolaan oleh negara. Ini sudah antara orang dengan orang, cuman tidak seperti kapitalis ketika yang punya kuasa lebih banyak memegang,
yang punya uang lebih banyak memegang kuasa, cuman ini berbeda. Ada ada sebagai pihak ketiga, yaitu government atau pemerintah dalam andil di tengah-tengahnya. Jadi tidak ada yang seperti kapitalis yang menindas, yang bisa mengatur orang yang tidak punya, diganti ke Marxisme. Kemudian ada ekonomi Keynesian, jembatan antara kapitalisme dan Marxisme, menekan peran pemerintah dalam stabilisasi ekonomi. Nah, ini udah mulai stabil karena udah mikir ini pentingnya, karena udah mikir kebutuhan dan kelangkaan. Ini awal mula ekspor dan impor untuk kesejahteraan bersama. Untuk selanjutnya peran ada kedua nih, kan ekonomi ada dua, ada yang makro dan mikro. Peran makroekonomi dan konsumen. Makroekonomi yang mengatur kebijakan yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan pihak ketiga. Kemudian distribusi sumber daya. Konsumen berperan mendistribusikan sumber daya melalui pembelian pada produsen. Makro ini sendiri itu mengatur, ekonomi makro itu mengatur ekonomi mikro yang di bawahnya kan, agar ekonomi mikro ini tetap terus berjalan, nggak ada gangguan apa-apa. Mikro nggak ada gangguan, jadi dia dari ekonomi mikro juga bisa nyumbang ke ekonomi makro. Jadi keduanya saling berhubungan dan saling menguntungkan. Cuman ekonomi makro ini lebih mengatur ke mikro untuk beberapa urusan agar dia sistemnya terus berjalan. Nah, ini yang tadi nih, distribusi sumber daya itu kan ada yang input seperti yang tadi dijelasin, ada input, kemudian ini distribusinya, ini distribusi ya, distribusi, kemudian ini outputnya sendiri. Apapun yang kamu lakukan di sini, input, apapun yang diisi oleh input, ini kemudian diproses, kemudian output. Next, ekonomi dan nilai tanpa imbalan. Nah, ekonomi itu fokus pada nilai yang diberikan. Kita harus fokus apa yang bisa kita berikan tanpa hanya terus-terusan berharap imbalan dari orang lain, kayak rasa kasihan, dikasihani, atau yang lain-lain. Dan yang kedua, perjuangan dan dedikasi, penghargaan pada upaya dan kontribusi dalam ekonomi. Ini kita harus berjuang, kita harus selalu melakukan yang ini tadi. Kita jangan selalu pengen menerima, tapi kita harus memberi. Makanya ini juga berhubungan lagi nanti dengan Tuhan, dengan alam semesta, dengan Tuhan yang Maha Esa. Makanya kita harus sering-sering bersedekah. Apapun yang kamu beri, pasti suatu saat kamu juga bakal menerima yang lebih dari yang kamu beli. Itu selaras dengan ilmu ekonomi. Kita jangan hanya perlu meminta, kita jangan perlu ingin imbalan langsung, meminta, menunggu, tapi kita juga harus memberi sebagai upaya dan kontribusi dalam ekonomi. Jadi untuk kesimpulan kali ini bisa disimpulkan, ekonomi itu merupakan cara kita untuk mengatur manusia dalam mengelola keuangan maupun sumber daya itu secara baik. Secara mudahnya, ilmu ekonomi itu merupakan
ilmu yang lebih ditekankan kepada seni memilih. Apapun pilihan kamu yang kamu pilih, itu pasti ada pilihan yang dikorbankan. Dan jangan menyesali pilihan yang sudah kamu pilih. Justru terus lanjutkan pilihan yang kamu pilih, syukuri, dan berikan yang terbaik pada pilihan itu. Kemudian kamu akan menerima timbal baliknya nanti sebagai salah satu pemberian dan hukum dari ilmu ekonomi itu sendiri. Kemudian kita jangan fokus hanya di memberi. Kita jangan fokus hanya di meminta. Kita juga harus ikut andil dalam memberi. Di situ akan memutar roda ekonomi dan kita ikut berkontribusi. Jadi Gusti Allah itu bakal memberikan yang lebih banyak untuk kamu ketika kamu sudah memberikan juga kepada orang lain. Tapi dengan catatan kamu tidak meminta imbalan atau apa-apa. Ikhlas. Jatuhnya ke ikhlas sih. Udah cukup untuk pertemuan kali ini. Dari semuanya nanti kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, satu lagi. Dan kamu harus mengingat pentingnya kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Kamu sudah hidup dengan cukup, maka itulah suatu privilege yang harus disyukuri. Karena itu merupakan yang Tuhan kasih ke kamu. Masih banyak orang yang di sana yang masih tidak bisa mendapatkan privilege seperti kebutuhan pokok kamu, bahkan seperti makan saja masih susah, dan membeli baju juga masih susah. Kamu sudah diberikan sedemikian rupa sehingga kamu harus bersyukur. Untuk ilmu ekonomi sekian, mungkin masih susah untuk penjelasannya soalnya aku juga masih belajar. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semangat terus untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.